Tahun 1985, Sektor 7, lokasi pertambangan lepas pantai, perairan Pulau Jeju. Seorang pria ditampilkan sedang menyelam ke dasar laut untuk memeriksa pipa mesin pengebor. Setelah dikejutkan dengan guncangan dan retakan pada dasar laut, muncullah makhluk-makhluk kecil bercahaya yang sangat indah. Guncangan pun kembali terjadi yang mana kini membuat daratan di dasar laut hancur. Kini pria itu benar-benar dalam bahaya. Dan tiba-tiba saja nah, itulah kisah pembuka di awal film yang akan saya ceritakan. Berjudul Sektor 7, sebuah film Korea tahun 2011 yang disutradarai oleh Kim Ji Hoon, ditulis oleh ya pokoknya itulah ya, serta dibintangi oleh aktor dan aktris yang namanya sudah tak asing lagi di telinga warga setempat. Oke, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita lanjutkan ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Sektor 7 di tahun 2011. Sekelompok pekerja tambang disibukkan dengan sebuah penemuan. Seketika, suasana pun menjadi agak kacau karena ada sedikit masalah pada drill. Namun kelompok itu sama sekali tidak menurunkan semangatnya. Meski terluka, meski nyaris tertimpa pipa baja, mereka tetap semangat. Sampai akhirnya, semua kembali normal. Namun sangat disayangkan, yang mereka temukan bukan minyak murni, sehingga membuat Kapten Hwang sangat kecewa. Dia menyalahkan tokoh utama kita, yaitu Hee Jun, karena telah merekomendasikan Sektor 7. Hee Jun yang tidak terima membalas perkataan Hwang. Wanita itu berjanji akan menemukan minyak dan membungkam mulut sang kapten. Ya, meskipun memiliki wajah yang cantik, Hee Jun adalah seorang wanita pemberani dan sangat keras. Bahkan jauh lebih keras daripada Dong Su yang merupakan kekasihnya. Hari itu para pekerja menemukan makhluk kecil bercahaya yang terbawa ke dalam pipa. Seorang ilmuwan cantik bernama Hyun Jung menjelaskan bahwa makhluk itu berasal dari ekosistem kemosintetik di mana tidak ada sinar matahari. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan mereka naik ke permukaan. Salah satunya karena makanan. Meskipun berasal dari ekosistem yang berbeda, faktor evolusi membuat makhluk itu mampu bertahan sama halnya seperti para pekerja yang beradaptasi untuk hidup di drilling rig. Lalu bagaimana dengan Hyun Jung? Apakah dokter cantik itu juga bisa beradaptasi untuk mencintai Chi Sun? Inilah dia orang yang dimaksud, pria unik yang tak henti-hentinya berusaha mendapatkan hati seorang Hyun Jung. Meski segalanya telah diberikan, tapi sayangnya sampai saat ini hanya penolakan yang dia dapatkan. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Kapten Hwang mengumpulkan semua pekerja untuk mengumumkan bahwa mereka semua akan dipulangkan sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Namun perintah itu langsung ditolak oleh Hee Jun karena jika mereka pulang, maka semua yang telah dikerjakan selama ini akan sia-sia. Wanita itu tetap yakin akan menemukan minyak di Sektor 7 dan tidak akan kembali ke daratan jika belum menemukannya. Beberapa waktu kemudian, helikopter yang menjemput para pekerja datang bersama Jungman, pamannya Hee Jun. Pria itu bangga melihat keponakannya yang semakin dewasa dan lebih profesional dalam bekerja. Sore harinya, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan sebelum kembali ke darat dan agar lebih seru, masing-masing dari penambang menunjukkan bekas luka kehormatan. Dimulai dari Sang-gu, luka akibat terkena pipa, Jungman, luka digigit hiu, Jong-yun, luka jahit akibat jatuh ke dalam tangki minyak, dan Hee Jun, luka akibat tekanan ketika berada di kedalaman 120 meter di bawah permukaan laut. Hanya Hwang yang tidak memiliki luka. Baginya, luka adalah akibat dari keteledoran dan ketidakdisiplinan. Satu-satunya luka terdalam sang kapten adalah luka di dalam hatinya. Kematian sang ayah adalah satu-satunya alasan mengapa Hee Jun tetap bertahan. Dia bertekad akan melanjutkan cita-cita sang ayah untuk menemukan minyak di Sektor 7, serta berharap paman Jungman mau mendukungnya. Setelah pesta berakhir, Jungman yang merupakan kapten senior menemui Hwang dan memintanya memberi kesempatan kepada tim untuk kembali melakukan pengeboran. Tanpa ragu, Jungman juga langsung menawarkan diri sebagai penanggung jawab karena dia merasa yakin Hee Jun dan yang lainnya pasti akan berhasil. Keesokan harinya, mereka semua melakukan ritual dan berdoa agar minyak yang mereka tunggu juga menunggu untuk ditemukan. Pengeboran pun dimulai dengan segenap keyakinan dan kerja keras serta arahan dari Jungman. Akhirnya, beberapa minggu kemudian, minyak pun berhamburan keluar dari pipa yang menandakan keberhasilan mereka.
3 bulan kemudian, segala pekerjaan mereka menjadi lebih mudah. Mereka berpesta, melakukan hal-hal yang menyenangkan ataupun menegangkan, seperti yang dilakukan tokoh utama kita bersama sang kekasih. Oke, cukup. Jangan sampai scene ini memperparah suasana malam minggu kalian. Terjadi masalah pada drill yang mengharuskan Hee-jun menyelam. Namun wanita itu tidak sendiri, seorang anak baru bernama Hyun-woo akan menemani karena kemampuan menyelamnya tidak bisa diremehkan. Terbukti, meski berada di kedalaman, Hyun-woo cukup tenang dalam melakukan tugasnya bersama Hee-jun memperbaiki kebocoran pipa baja. Sayangnya, mesin derek tiba-tiba saja mengulurkan tali sehingga membuat perut Hyun-woo tertancap paku dan pria itu pun tenggelam lebih dalam hingga akhirnya tewas. Sedangkan Hee-jun mendadak tersengat listrik, namun wanita itu masih selamat karena mesin dereknya tidak bermasalah. Sebuah mimpi buruk membangunkan Hee-jun yang kini berada di ruang medis. Dia benar-benar terpukul atas kematian Hyun-woo. Hee-jun berpikir seharusnya dia berusaha lebih keras untuk menolong Hyun-woo. Beberapa waktu kemudian, Hee-jun kembali terbangun dan kali ini dia sedang ditemani Hyun-jung. Wanita itu mencoba menceritakan sesuatu, namun itu dipotong dengan kedatangan Dong-soo dan Jung-man. Hyun-jung terlihat begitu bingung dan takut sampai akhirnya kesal karena Chi-sun terus mengganggunya. Namun malam itu ada yang berbeda dengan Chi-sun. Dia berbalik marah dan sepertinya muak karena terus ditolak. Hee-jun yang sedang sendirian mengenang Hyun-woo tiba-tiba saja dikagetkan dengan jatuhnya mayat Hyun-jung. Ketika diperiksa di ruang medis, Dr. Moon tidak menemukan luka tusukan atau memar bekas pukulan benda tumpul, yang berarti kemungkinan bahwa Hyun-jung bunuh diri. Namun menurut Hee-jun, mereka tidak boleh terlalu cepat menyimpulkan, karena bisa saja si pembunuh memang sengaja membuatnya terlihat seperti itu. Tuduhan langsung diarahkan ke Chi-sun yang sebelumnya bertengkar. Ditambah lagi, pada tubuh Hyun-jung ditemukan cairan sperma, maka mungkin saja Chi-sun telah memperkosanya. Analisa tersebut tentu saja membuat semuanya menjadi berang. Sang-gu dan Jong-yun langsung menangkap Chi-sun, menghajarnya, lalu menyeret pria itu ke ruang medis. Chi-sun benar-benar terkejut dan merasa sedih ketika melihat mayat Hyun-jung. Pria itu berani bersumpah bahwa dirinya tidak melakukan apapun terhadap sang pujaan hati. Sementara itu, Hee-jun menceritakan kepada Dong-soo tentang sesuatu yang ingin disampaikan Hyun-jung, karena jangan-jangan semua ini ada kaitannya dengan kematian wanita itu. Hee-jun pun mencoba memeriksa laboratorium, mendatangi dek penyelam, hingga hendak menuju ke ruang mesin. Sayangnya dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan, sampai akhirnya bertemu dengan Kapten Hwang yang mengabarkan bahwa Dr. Moon juga telah dibunuh dan mayat Hyun-jung menghilang. Ini benar-benar tidak masuk akal, karena Jong-yun mengaku telah mengikat Chi-sun di ruang tangki. Semuanya dibuat bertanya-tanya. Mungkinkah mereka telah salah menuduh Chi-sun? Dan mungkinkah ada orang lain yang menyusup untuk melakukan pembunuhan? Hee-jun, Dong-soo, serta Sang-gu dan Jong-yun langsung bergegas menuju ke ruang tangki untuk memeriksa Chi-sun. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui ikatan Chi-sun telah terlepas. Pria itu kini dalam kondisi tak sadarkan diri, lalu ketika dibangunkan, Chi-sun seperti orang kesetanan yang terus berteriak tentang monster, lalu pria itu pun pergi melarikan diri. Pada awalnya semua mengira Chi-sun telah mengalami gangguan jiwa, namun tiba-tiba saja kembali terdengar teriakan Chi-sun, kemudian Hee-jun dan Dong-soo melihat sesosok makhluk mengerikan yang merayap di dinding koridor. Mereka pun langsung mengikuti makhluk itu secara diam-diam hingga akhirnya tiba di ruangan mesin. Ternyata makhluk itu telah membangun sarang dan di sana juga ada 3 mayat rekan mereka. Setelah menceritakan apa yang mereka lihat, Paman Jung-man langsung menyiapkan senapan untuk berburu. 3 orang telah dibunuh, maka bukannya tidak mungkin makhluk itu akan membunuh semuanya hingga tak bersisa. Pada awalnya Sang-gu dan Jong-yun memutuskan untuk tetap berlindung di ruang kendali. Namun suara dobrakan pintu membuat mereka berdua ketakutan, sehingga menurut Jong-yun, ikut dengan rombongan Hee-jun adalah keputusan yang bijak.
Secara perlahan dan mengendap-endap, Sang-gu dan Jong-yun keluar dari ruang kendali mencari kelompok Hae-jun. Tak lama kemudian, mereka pun berhasil menemukannya, tapi di balik itu, makhluk mengerikan juga berhasil menemukan Sang-gu dan Jong-yun. Dengan menggunakan radio, Jungman meminta Sang-gu memindahkan kotak agar bisa menembak. Sayangnya, rasa takut membuat Sang-gu tidak bisa berkonsentrasi. Dia malah bertepuk tangan sehingga membuat monster semakin berang menangkap Jong-yun lalu melemparnya. Kini giliran Sang-gu yang ditangkap. Beruntung Jungman dan Hae-jun segera mendekat, menembaki dan membakar monster itu. Tapi ternyata monster itu benar-benar tangguh. Dia bahkan tetap mengejar kelompok Hae-jun meskipun api yang membakar tubuhnya semakin membara. Dengan lidah yang digunakan sebagai senjata, makhluk mengerikan itu menjulurkannya ke dalam lift untuk mendeteksi suara mangsa. Darah yang menetes nyaris membuat Jong-yun menjadi sasaran. Lagi-lagi Hae-jun bertindak dengan cepat, meraih kapak dan langsung menebas lidah si monster, sampai akhirnya makhluk itu menyerah. Kapten Hwang mengetahui bahwa Jungman-lah yang paling merasa lega di antara mereka. Selain itu, Hwang juga mengetahui dari perusahaan bahwa Jungman datang ke drilling rig secara sukarela, yang mana pasti karena suatu tujuan. Ditambah lagi, Jungman mengetahui sasaran yang mampu melemahkan monster, termasuk melempar korek api yang menyala ke arah cairan yang dikeluarkan monster, yang mana itu mudah terbakar sama seperti minyak. Ditambah lagi, korek api yang digunakan adalah milik Hyunjung. Akhirnya pada momen ini, Jungman mengakui semuanya, mulai dari makhluk kecil bercahaya yang cairan tubuhnya mudah terbakar, namun tubuhnya sendiri tidak akan hancur selama lebih dari 24 jam. 20 tahun yang lalu, Jungman dan ayah Hae-jun berhasil menemukan makhluk itu yang mana bisa dijadikan untuk mengganti minyak sebagai bahan bakar. Namun ayah Hae-jun menolak karena makhluk-makhluk itu adalah organisme hidup dan akan lebih baik jika dilepaskan saja. Terjadi insiden yang menyebabkan ayah Hae-jun tewas, itu membuat sektor 7 ditutup sampai akhirnya dibuka kembali setahun yang lalu. Jungman bersama Hyunjung melakukan penelitian untuk mengembangkan salah satu dari makhluk itu, sampai akhirnya sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Secara tidak langsung, Jungman telah menciptakan monster yang sangat berbahaya bagi manusia. Oleh karena itu, Hyunjung mengundurkan diri dan hendak melaporkan semuanya kepada Kapten Hwang. Tentu saja, Jungman tidak bisa membiarkan hal itu, dan akhirnya tanpa sengaja mendorong Hyunjung hingga terjatuh dan mati. Tentu saja pengakuan tersebut membuat Hae-jun marah dan sangat kecewa. Wanita itu tidak menyangka paman Jungman menghancurkan impian mereka untuk menemukan minyak dengan menciptakan monster. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan Jungman selain bertanggung jawab dan meminta semuanya pergi karena monster mencoba menerobos masuk ke ruang kendali. Bahkan ketika monster menangkap kakinya, Jungman tetap meminta Hae-jun untuk pergi menyelamatkan diri. Namun itu tidak berarti Jungman mati. Pria tua itu cukup tangguh, dia melakukan perlawanan dengan melemparkan sebotol cairan kimia. Itu berhasil membuatnya terlepas dari jeratan monster. Hae-jun dan Dong-su memisahkan diri dari kelompok karena mereka harus menyalakan listrik agar bisa menggunakan kapal selam. Tak lama kemudian, listrik pun menyala. Tiba-tiba saja kelompok Hwang diserang oleh monster. Sang kapten yang ketakutan langsung meninggalkan anak buahnya, lalu mengurung diri di sebuah ruangan. Beda halnya dengan Sang-gu, pria itu masih tetap memegang teguh janji tidak akan meninggalkan teman. Hingga akhirnya, dua sekawan itu sama-sama mati dibunuh oleh monster. Ternyata Hwang tidak hanya meninggalkan Sang-gu dan Jong-yun, melainkan seluruh kru. Namun, itu tidak menjamin pria itu bisa lolos karena si monster tetap mengejar, menghancurkan pintu kapal selamnya dengan mayat Jong-yun, dan akhirnya memangsa Kapten Hwang. Kini Hae-jun dan Dong-su sudah tidak bisa meninggalkan sektor 7. Ditambah lagi, terdengar suara alarm yang sepertinya menandakan protokol penghancuran diri telah diaktifkan.
Untuk memastikannya, mereka pun langsung menuju ke ruang kendali. Dan ternyata itu benar, tidak ada yang bisa mereka lakukan karena hanya seorang kapten yang bisa menggagalkan protokol itu. Satu-satunya kapten yang tersisa adalah Paman Jungman. Kini pria tua itu berada di atas dek menembakkan suar lalu menantang monster untuk berduel. Flamethrower, Jungman menggunakannya sebagai senjata untuk membakar si monster. Namun jika tidak berdarah, makhluk itu sulit untuk dibakar. Oleh karena itu Jungman menggunakan pipa baja untuk menikam lidahnya. Lalu ketika darah makhluk itu mulai bercucuran, Jungman langsung membakar dirinya beserta si monster. Makhluk yang benar-benar tangguh, bahkan ketika sedang dalam keadaan terbakar sekalipun, dia masih sempat menyeret Dongsu untuk jatuh bersama ke dalam laut. Untungnya pria itu berhasil meraih tali sehingga Hee-jun bisa menariknya. Jika mengira semuanya telah berakhir, maka Anda salah besar karena monster kembali bangkit berusaha menghabisi dua kru yang tersisa. Di sini Dongsu mengorbankan diri menahan si monster untuk melindungi sang kekasih. Tanpa ragu, monster itu melempar Dongsu lalu menerkam sekaligus melahapnya di dalam laut. Mengetahui monster akan kembali, Hee-jun telah bersiap dengan motornya. Dengan lihai, wanita itu melakukan manuver-manuver berbahaya meraih pistol suar untuk menembak monster. Tapi sayangnya tembakan itu hanya melukai tubuhnya. Makhluk itu masih sanggup berlari dengan kencang untuk mengejar Hee-jun. Bahkan ketika Hee-jun menjebaknya sampai terhimpit pipa baja dan meledak bersama sepeda motor, makhluk itu masih terus bangkit hingga satu-satunya harapan terakhir adalah mesin bor. Untuk bisa menempatkan makhluk itu di bawah drill, Hee-jun harus lebih dulu memancingnya. Pada awalnya dia menyerang dengan kapak untuk membuat si monster marah, lalu Hee-jun kembali memperdaya si monster sampai akhirnya terjatuh, dan ketika kembali mencoba mendekat, Hee-jun langsung menjatuhkan drillnya. Kini Hee-jun hanya perlu menyalakan mesin itu. Meskipun tidak mudah, tapi Hee-jun tidak menyerah. Dia menendang si monster untuk melepaskan diri dari jeratan sehingga akhirnya berhasil menyalakan drill, dan kali ini dia benar-benar membuat si monster mati. Drilling rig meledak akibat mode penghancuran diri. Itu memaksa tokoh utama kita melompat ke laut dengan menggunakan sepeda motornya, dan beberapa waktu kemudian tim penyelamat pun datang menjemput. Film ditutup dengan menampilkan Hee-jun yang berada di dasar laut. Wanita itu melihat pipa baja yang dulu ditanam bersama teman-temannya dengan pesan-pesan dan harapan yang tertulis di sana. Apakah makhluk-makhluk kecil dari ekosistem kemosintetik akan kembali muncul? Atau akankah ada orang lain yang akan menemukan makhluk itu, mengembangkannya sebagai pengganti minyak, atau yang lebih parah, menggunakannya sebagai senjata? Dan tamat. Kalau boleh jujur, pada awalnya saya tidak begitu mengerti mengapa Sektor 7 meletakkan informasi di akhir film. Bukannya sebuah misteri yang mengarahkan kita ke pembukaan sequel seperti film-film monster yang lain. Tapi setelah saya telusuri, kemungkinan ini karena Korea bukanlah negara penghasil minyak, sehingga sangat bergantung pada minyak impor. Bagi banyak orang Korea, film Sektor 7 adalah sebuah mimpi yang belum terwujud, yaitu suatu hari nanti Korea bisa memproduksi minyak. Sektor 7 unggul dalam hal emosional yang sangat realistis. Bahkan tokoh utama kita, Hee-jun, menjelaskan bahwa mimpi besarnya adalah menemukan minyak. Mungkin bagi yang sudah menonton Alien 1979, The Thing 1982, atau Underwater 2020 akan berharap mendapatkan suasana yang sama. Apalagi tokoh utama kita begitu beringas
tak kenal takut dan pantang menyerah, sama seperti Ellen Ripley. Tapi semakin film berjalan, saya merasa tindakan karakter dan sikapnya seperti dilebih-lebihkan. Sudah begitu, sikap para karakter memberikan semangat seperti mengacungkan jempol dan nilai-nilai persahabatan di atas Rick sangat terasa dipaksakan, sekilas terlihat seperti serial tokusatsu Kamen Rider. Selain itu, perhatikan momen Paman Jungman ketika hendak berduel dengan monster. Padahal ini kan bukan film kungfu atau sihir ya, tapi si paman bergaya gagah ala penyihir Gandalf dengan tongkat yang hanya sebagai action di awal pertarungan. Untuk visual effects-nya sendiri saya masih bisa memaklumi karena ini film tahun 2011 yang sangat terpaut jauh dari film Korea zaman sekarang seperti Space Sweepers. Tapi yang paling banyak menyita waktu adalah pertarungan terakhir tokoh utama dengan monster. Saya tidak menyangka akan selama itu. Maksud saya memang ada beberapa film yang pertarungan terakhirnya juga lama, tapi biasanya hanya memberikan satu serangan yang benar-benar mematikan saja. Ini monsternya malah bolak-balik nyebur ke laut dan berkali-kali bangkit, sehingga kita yang mengira telah selesai masih harus bersabar menunggu si tokoh utama mencari cara lain. Wujud monsternya cukup mengerikan dan sepertinya sangat fresh di tahun 2011. Hanya saja tujuannya tidak jelas. Mengapa membunuh manusia? Apakah untuk dimakan? Jika dimakan, mengapa harus diseret-seret dulu? Dan mengapa harus nyebur dulu? Bukannya film monster rata-rata langsung menampilkan manusia yang dimakan atau ditelan? Ini benar-benar tidak jelas. Selain itu, tujuannya membangun sarang apa? Dan manusia yang diseret ke sarang diapain? Kok pas si Haejun dan Dongsu ke ruang mesin untuk menyalakan listrik, mayat Hyunjung, Dr. Moon, dan Chisun sudah tidak ada? Apakah dijadikan inang? Soalnya ada yang menyinggung tentang sperma juga. Dan satu lagi ada sesuatu yang berdetak ketika Haejun ke ruangan mesin. Apakah itu calon anaknya? Kalau memang iya, mungkin lebih baik ditampilkan daripada terus-menerus menghadapi induk monster yang hampir tidak bisa mati. Atau minimal bisa ditempatkan di akhir film supaya orang-orang penasaran. Ya saya pikir sayang aja bagian-bagian ini tidak dibahas lagi dan berakhir begitu saja. Kalau soal makhluk kecil saya rasa mereka tidak ganas, tapi ya kalau diganggu seperti yang dilakukan Chisun, ya saya bisa memaklumi. Dan saya pikir bukan makhluk itu yang membunuh ayahnya Haejun di awal film, melainkan daratan bawah laut yang hancur. Memang makhluk kecil dan monster pada dasarnya sama, tapi monster kan hasil dari penelitian, yang tentunya sudah banyak mengalami mutasi. Mungkin buat yang sudah menonton filmnya, penjelasan ini tidak terlalu penting. Tapi bagi yang belum, jadi Paman Jungman ini sengaja datang ke Rick untuk memeriksa monster dan berusaha menangkapnya. Seperti yang dijelaskan di film, ketika Sektor 7 dibuka kembali, pria itu langsung bekerja sama dengan Hyunjung untuk meneliti dan mengembangkan monster kecil dari ekosistem kemosintetik hingga menjadi monster. Lalu terjadi kecelakaan yang membuatnya terlepas, sampai akhirnya berakhir terkurung di laboratorium rahasia di Rick. Jadi yang membebaskan makhluk itu ya si Jungman juga. Dia berharap para kru akan membantu dalam menangkap karena bisa dijadikan sebagai pengganti minyak. Jika makhluk kecil bisa tahan dibakar selama lebih dari 24 jam, bayangkan berapa jam dia akan bertahan ketika menjadi monster sebesar itu. Saya pikir ini bukan hanya rahasia antara Paman Jungman dan Hyunjung, tapi perusahaan juga mengetahui dan membiayai penelitian tersebut secara rahasia. Ada dua kemungkinan di akhir film. Perusahaan menghentikan penelitian karena tim pengebor telah berhasil menemukan minyak, atau penelitian tetap berlanjut secara diam-diam untuk menciptakan bahan bakar alternatif atau membuat senjata. Kembali lagi, itu hanya pendapat saya sebagai penikmat film-film fiksi ilmiah. Mungkin segitu dulu teman-teman, karena Sektor 7 bukanlah film berat dan ya, cocok untuk dinikmati di rumah saja, di layar kaca, bersama keluarga, atau bersama yang tercinta. Jika teman-teman punya pendapat sendiri atau jika ada pertanyaan dan ingin berdiskusi, bisa langsung tuliskan di kolom komentar. Dan juga jika teman-teman ada film lain yang ingin kita bahas, juga bisa tulis di kolom komentar atau silahkan DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!